Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market lanjut lagi turun sebesar 2,74%. Dengan total market cap mencapai di 1,11 triliun US dollars. Yang kita bisa lihat untuk Bitcoin kembali lagi membuat suatu lower low ya. Dan dia koreksi sebesar 2,95% dalam 24 jam terakhir. Dengan harga 26.643. Artinya struktur 27.000 yang kemarin ya, kayaknya mungkin sekitar beberapa minggu lalu berhasil dipakai untuk menjadi support untuk Bitcoin gagal ya. Nah, sekarang Bitcoin semakin mendekat ke MA 200 weekly ya, semakin deg-degan. Untuk Ethereum dia terkoreksi lebih besar di 3,29% di angka 1766. Lalu untuk BNB dia terkoreksi sebesar 2,52% di angka 305. Untuk XRP dia terkoreksi sebesar 2,36% di angka 41 sen. Cardano terkoreksi sebesar 2,32% di angka 35 sen. Dogecoin terkoreksi sebesar 2,71% di angka 0,07 ya. Dan untuk Solana dia terkoreksi sekitar ya kalau dibulatkan mungkin sekitar nyaris 3%-an di angka 20 dolar lebih 3 sen. Dan yang terakhir untuk Polygon Matic ini cukup signifikan ya. Koreksi sebesar 4,6% dan sekarang trading di angka 83 sen. Jadi pada hari ini kita bisa lihat semuanya cenderung berantakan ya. Nah, sekarang kita akan geser ke economic calendar. Untuk hari ini kita bisa lihat ya. US ingat gua ada satu ya. Coba kita lihat US untuk US. Oh enggak, hari ini ternyata nggak ada ya. Hari ini nggak ada yang terlalu penting dari US. Kemarin ada nggak sih? Kemarin itu ada PPI ya. Nah, jadi overall kita bisa di sini ya. Anehnya initial jobless claim juga sebenarnya sesuai harapan kita. Jadi bisa dibilang ini drop pure hanya karena dari atau lebih cenderung karena dari Bitcoinnya sendiri secara demand drop ya. Nah untuk besok kita akan intip sedikit ya. Besok dari US juga sama, nggak ada yang terlalu penting. Jadi pada hari ini dan besok lebih fokus ke technical analysis ya. Oke, nah selanjutnya kita akan geser dulu ke analisa di Twitter. Nah, analisa Twitter ini kita ngomongin soal kita yang mendekati ke halving ya. Nah, jadi kalau kita di sini ya, dari cycle sebelumnya Bitcoin menemukan suatu resisten saat dia minus 28% dari all time high. Tapi kalau gue pribadi sih gue nggak terlalu suka ini karena ini ya ada sih di sini suatu struktur tapi nggak terlalu signifikan ya. Nah, gue lebih setuju sama di sini. Nah, kalau di sini kita bisa lihat ada jelas struktur resisten yang terbentuk di 2022 pertengahan lah di sini ya. Di angka 50 ribuan ya. Nah, kemungkinan besar ini bisa berubah menjadi suatu resisten juga ya. Nah, ini kalau kita juga nih, ini tuh bisa dibilang secara koreksinya mirip-mirip seperti di 2020-an. Jadi kemungkinan besar kalau sampai terjadi resesi, ya this is the best way-nya kalau sampai terjadi ya. Seperti yang gue bilang kemarin-kemarin, kalau bisa jangan sampai Bitcoin hanya stay di daerah sini. Dia rally dulu ke 40.000 sampai 50.000. Andaikan terjadi resesi, dia drop nggak apa-apa. Gitu. Jadi ini yang gue maksud, kenapa kita perlu rally cukup tinggi dulu supaya jauh dari EMA 200. Andaikan amit-amit sampai terjadi resesi sesuai dengan kata-kata oleh Jerome Powell ya. Nah, dia drop pun masih ada jarak lah kesannya untuk dia bisa mantul gitu. Kalau dia cuma di sini-sini aja, drop ya serem ya. Dropnya tuh bisa menembus dari EMA 200 dan juga menembus dari bull support band, and that's bad ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk analisa di Twitter. Selanjutnya kita akan langsung loncat ke bagian ini untuk charting kita ya. Jadi kita bisa di sini berantakan tentunya ya. Untuk Bitcoin kita bisa cek di sini dia daily close. Oh, oke, ternyata enggak ya, masih tipis-tipis. Jadi daily close-nya tipis, masih ya sedikit di atas dari struktur ini. Kalau kita hitung di sini ya, close-nya itu di 26976. Di sini 26969. Tipis banget. Jadi masih ada possibility Bitcoin bisa daily close di atas dari sini ya. Tapi jujurnya dengan volume seperti ini cenderung lebih drop ke bawah sih ya. Tapi nggak apa ya, kita berharap besok masih bisa ada kemungkinan dia sampai jam 7 pagi nanti daily close di atas dari 26.969 ya. Nah, untuk sekarang otomatis PR-nya ya seperti yang gua tadi bilang sih sebenarnya,
PR-nya adalah kalau bisa reclaim 27.000 ya, daily close signifikan di atas dari 27.000. Karena kenapa? Karena saat kita weekly close di bawah dari 27.000, jelas targetnya kemana? Targetnya adalah MA 200 di weekly ya. Nah, MA 200 weekly ini ya kita bisa lihat sebentar, MA 200 weekly ya. Oh, sorry, ini monthly. Oke. MA 200 weekly itu kita bisa di sini ada di angka 26.111. Nah, apabila ini sampai jebol juga, seperti yang gue bilang tadi di depan, ini akan berantakan untuk Bitcoin secara TA. Ya, PR-nya akan ngulang cukup jauh. Jadi, ya, bisa dibilang dalam beberapa minggu ke depan, atau dalam beberapa hari ke depan bahkan ya, ini akan menjadi suatu penentuan yang sangat besar untuk Bitcoin. Apakah bull run ini bisa berlanjut, atau akan ketunda dengan cukup signifikan ya. Huslu di bawah dan wah ya, ulang banyak PR ya. Jadi sangat penting untuk Bitcoin bisa weekly close ya. Ini weekly close-nya dalam berapa hari lagi sih? Weekly close itu ini bentar lagi sih sebenarnya ya. Ya tinggal bentar lagi lah ya. Jadi harapan gue sih kalau bisa ya, kalau bisa weekly close Bitcoin itu jangan sampai di bawah dari mana? Di bawah dari MA 200 ya. Nah, semoga aja andaikan nih dalam beberapa minggu ke depan dia bisa tetap bertahan di sini ya. Nah, harapan gue adalah dia itu kejemput oleh MA20 ya, MA20 di weekly. Nah, which is ini juga adalah bull support band. Nah, jadi itu membuat juga tambahan ekstra bukti lagi TA bahwa bisa lanjut ke atas gitu. Jadi, dalam beberapa hari ke depan ini akan menjadi saat penentuan untuk Bitcoin ya. Nah, buat lo yang nanti sudah tentunya akumulasi ya, mulai dari kemarin yang sudah di angka 15.000 sampai di angka mungkin 20 ribuan dan nanti kemungkinan juga di MA 200, kemungkinan besar sudah punya banyak cryptocurrency yang sudah kalian akumulasikan. Nah, buat kalian yang masih deg-degan nih ngerasa aduh, taruh di exchanger aman nggak ya? Nah, gue ingatkan sekali lagi pentingnya untuk memiliki suatu hardware wallet atau cold wallet ya. Nah, tetapi jangan cuma asal, ya ada banyak hardware wallet yang murah yang sayangnya sudah compromise. Ya, cukup banyak kasus-kasus lu bisa cek sendiri ya di internet, di Google, banyak orang-orang yang asal beli hardware wallet ujung-ujungnya compromise dan semua dananya dikuras. Maka dari itu sangat penting untuk kita membeli hardware wallet kita dari authorized reseller. Nah, untuk di Indonesia sendiri, kita bisa di sini ada Encrypt ID ya. Nah, di sini gue pribadi sudah punya dan gue pakai ya, semuanya aman, semuanya masih seal. Jadi sekali lagi buat lo yang tertarik dan yang sudah punya akumulasi banyak cryptocurrency bisa pertimbangkan untuk menggunakan hardware wallet yang ada di Encrypt ya. Nah, selanjutnya kita geser ke indeks dolar ya. Untuk indeks dolar kita bisa di sini yang terjadi adalah rally ya. Rally. Dia rally menembus MA20 bahkan retest ke 102,05. Jadi sebenarnya lucu ya. Data kemarin ekonomi kalendernya nggak sesuai harapan, tapi secara indeks dolarnya malah rally. Ini sedikit anomali jujurnya ya. Nah, ini mungkin salah satu penyebabnya lagi kenapa Bitcoin makin drop ya. Jadi demand-nya udah buruk, diperparah dengan indeks dolar yang menguat ya. Nah, PR-nya apa? PR-nya ya otomatis jelas membuat lower low dari kemarin nih. Dari kemarin masih belum berhasil juga. Jadi harapan gua semoga aja ini ke reject lagi dan bisa di close di bawah dari 100,99. Jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke buy limit, tetapi seperti biasa sebelum kita masuk ke buy limit, gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari Toshi Crypto Indonesia ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dan pada hari ini akan banyak event yang sedang berjalan di Bybit yang tentunya bisa membuat kantong lu makin penuh. Yang pertama adalah 30.000 USDT yang siap dibagikan di Deposit Blast Off Rewards ya. Kita bisa di sini untuk event kali ini ya, deposit lebih dari 100 USD akan mendapatkan 10 USDT. Yang kedua, trade lebih dari 500 USD akan mendapatkan 10 USDT. Selain itu juga ada 10 dolar USD welcome gifts ya. Yang pertama gampang banget nih, hanya KYC saja akan mendapatkan 1 USDT. Kalian deposit lebih dari 1 USDC akan mendapatkan 2 USDC.
Lalu buat kalian yang perlu pertama kali trading spot ya, buat para new spot trader akan mendapatkan 2 USDT. Untuk yang pertama kali trade derivatif juga akan mendapatkan 2 USDT. Dan apabila kalian 3 hari aktif trading di Bybit, kalian juga akan mendapatkan 3 USDT. Luar biasa ya. Nah, ini event pertama dan kedua. Nah, event ketiga di sini ada suatu announcement antara Bybit dengan Apex Pro ya, di mana di sini akan ada pool sebesar 90.000 USDC price yang akan dibagikan ke kalian yang mengikuti eventnya ya. Yang pertama apa? Ini hanya event deposit saja, sangat gampang. Dari tanggal 8 Mei sampai tanggal 29 Mei. Caranya seperti apa? Klik di sini. Lalu kita akan masuk ke sini ya. Kita bisa di sini eventnya deposit 100 USDC ke Bybit Wallet, maka kalian akan mendapatkan 20 USDC ya. Ya kira-kira gampang banget eventnya. Tinggal klik di sini, deposit ya. Bisa dari wallet mana saja, mau dari Web 3.0 bisa, mau dari funding account bisa. Kita klik ke next ya. Lalu kita masukkan 100 USDC ya. As easy as that, kalian akan mendapatkan 20 USDC. Ini event ke 3 ya. Lalu event keempat di sini sama-sama dari tanggal 9 Mei, tapi ini mencapai ke 12 Juni ya, jadi lebih panjang untuk event kedua. Nah, untuk mengklaimnya seperti apa? Kita bisa di sini ya. Jadi ada task yang kita bisa lakukan. Di sini ada Apex Pro Exclusive Bonus, di mana ada 600 user pertama yang register di Apex Pro akan mendapatkan bonus di sini ya, sebesar 50 USDC untuk 600 user pertama. Wow ya. Lalu selain itu juga akan ada Apex Pro Deposit bonus, staking bonus, dan seterusnya. Nah, ini bisa terus dipantau karena kemungkinan besar tasknya akan terus berganti ya. Jadi kurang lebih seperti itu announcement dari Bybit. Luar biasa, banyak sekali reward yang menunggu kita. Buat lu yang belum punya akun di Bybit, bisa pertimbangkan menggunakan link referral kita di bawah dan mulai mendapatkan berbagai macam rewards. Oke, dan seperti biasa kita buka dulu dengan Bitcoin. Untuk buy limit pertama sudah kena 2 hari berturut-turut ya, jadi kemungkinan besar sudah punya. Lalu untuk buy limit kedua kita di MA 200 weekly yang baru saja kita bahas tadi ya, di angka 26.111. Dan untuk buy limit ketiga kita ada di angka 24.495 di sini ya. Itu untuk buy limit di spot untuk Bitcoin tentunya ya. Untuk posisi futuresnya kemungkinan besar sudah mengantongi posisi long karena retest 1, retest 2 sudah terjadi di angka 27.000 atau lebih tepatnya 26.969. Nah, untuk posisi longnya ini kita pertahankan apabila ya daily close besok jam 7 pagi itu di atas dari struktur 27.000. Tapi kalau di bawah ya sudah, itu namanya cut loss ya. Nah, buat andaikan besok dia bisa bertahan di atas dari 27.000, target TP-nya adalah di 28.000. Nah, untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 28.000 kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di angka 27.000. Oke, dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum kita bisa di sini buy limit pertama kita juga kena retest ya, sama seperti Bitcoin. Jadi kemungkinan besar sudah punya di sini ya untuk buy limit pertama. Buy limit kedua di 1705 dan buy limit ketiga kita di angka 1660. Itu untuk posisi spotnya ya. Untuk posisi futuresnya kita bisa di sini sudah terjadi retest 1, retest 2 juga di 1780 sebagai support. Jadi kemungkinan besar sudah punya posisi long. Tinggal kita lihat besok pagi jam 7. Apakah daily close besok di atas atau di bawah dari struktur 1780. Apabila di bawah ya kena cut loss. Tapi kalau dia tetap di atas, kita pertahankan sampai ke target TP kita yang konservatif di MA20, yang agresif di MA50. Itu untuk posisi longnya ya. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 bisa di MA20, bisa di MA50. Yang penting terjadi konfirmasi ya. Kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di angka 1780 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Oke, dan sekarang kita masuk ke Polkadot. Untuk Polkadot kita bisa lihat di sini, sayangnya untuk buy limit kedua kita kembali tembus. Ya, jadi kemarin kan sempat reclaim tanggal 10 Mei, tapi kemarin tanggal 11 jebol lagi ke bawah. Ya. Nah, bahkan dia retest ke buy limit ketiga kita di angka $5 lebih 17 sen. Jadi sekali lagi yang sekarang tinggal tersisa hanya di bukan di MA, tapi di struktur $5 lebih 17 sen.
Nah, itu untuk posisi spot. Untuk posisi futuresnya kita bisa juga sudah terjadi retest 1, retest 2 di $5,17 ini sebagai support. Jadi kemungkinan besar lo sudah punya posisi long yang sekarang sedang profit super tipis ya, kayak martabak tipis saking tipisnya. Untuk target TP-nya jelas yaitu di $5 lebih 40 sen. Itu untuk posisi longnya. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di $5,40 kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short dengan target TP kita di $5 lebih 17 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Polkadot. Oke, dan sekarang kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa lihat di sini buy limit kedua kembali jebol ya. Kemarin kan sempat ketahan di sini, ternyata sayangnya pada tanggal 11 Mei kemarin dia daily close di bawah dari 36 sen ya. Maka dari itu sekarang yang tinggal tersisa untuk buy limit di Cardano adalah buy limit ketiga saja. Dan buat lo sudah pasang kemarin harusnya juga sudah kena ya. Nah, untuk posisi ya, itu untuk posisi spot ya. Untuk posisi futures sudah terjadi retest pertama di EMA 200 sebagai support. Jadi apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long dengan target TP kita di angka 36 sen, yaitu untuk posisi longnya. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 36 sen sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA 200. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano. Dan untuk Phantom, kita bisa lihat akhirnya terjadi retest lagi di MA 200 setelah terakhir terjadi retest di tanggal 8 Mei. Artinya buy limit pertama kita secara spot kembali di retest ya. Buy limit pertama di MA 200, buy limit kedua di 34 sen, dan buy limit ketiga kita di 31 sen. Ya, itu untuk posisi spot di Phantom. Untuk posisi futuresnya sudah terjadi retest pertama di EMA 200. Apabila daily close besok jam 7 pagi tetap di atas dari EMA 200, kita bisa pertimbangkan untuk limit posisi long besok ya. Terjadi lagi konfirmasi, bisa buka posisi long dengan target TP di angka 39 sen. Itu tentunya target TP untuk posisi long sekali lagi ya. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 39 sen sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA 200. Ya, itu untuk target TP di ya posisi short tentunya ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di Phantom dan juga ini ending dari DCWT kita pada hari ini. Untuk malam ini dan besok ya, atau lebih tepatnya hari ini dan besok kita tidak ada terlalu data penting dari US, jadi lebih fokus ke TA ya. Dan seperti biasa gue ingatkan, jangan pakai uang panas dan jangan sampai over leverage. Dan yang ketiga, yang mungkin sering kali orang lupa adalah jangan berpikir terlalu short term. Ya, jadi ujung-ujungnya at the end of the day, trading futures boleh nggak? Boleh banget, boleh banget. Tetapi dengan ekspektasi yang tepat. Ya, jangan sampai berpikir bahwa gue bisa trading futures dan make hundreds of million gitu ya, atau miliaran gitu ya, trading full time. Karena jarang orang yang bisa melakukan trading full time. Jadi untuk orang-orang yang punya pekerjaan lain dan seterusnya, lagi-lagi the best way to invest in crypto markets adalah long term dan secara spot. Futures boleh ya buat beli duit rokok atau duit jajan aja mikirnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.